Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai rangkuman bahasa Indonesia kelas 7 bab 2, yaitu berkelana di dunia imajinasi. Materi ini materi jenjang SMP ataupun jenjang MTS semester 1 kurikulum merdeka. Sebelum lanjut menonton atau menyimak rangkuman pembahasan materi bahasa Indonesia kelas 7, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, share, serta subscribe. Berkelana di dunia imajinasi. Rangkuman materi lengkap bab 2, menyelami keindahan puisi rakyat dan berkreasi dengan teks naratif cerita fantasi. Bagian A, yaitu mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Pengertian puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat? Sastra lisan, warisan turun-temurun dari masyarakat tradisional yang terikat oleh berbagai aturan buku penulisan puisi tradisional lama. Mengapa dikatakan terikat? Karena sebab puisi ini memiliki ketentuan yang ketat mengenai jumlah baris, jumlah kata, bait, rima akhir atau sajak, hingga irama pelafalannya. Jenis utama puisi rakyat. Yang pertama adalah pantun, yaitu puisi Melayu lama berirama A, B, A, B, yang memisahkan antara bagian pengantar yaitu sampiran dan bagian makna utama atau isi. Yang kedua adalah gurindam. Gurindam yaitu puisi dua baris berima A, strip A yang berisikan hubungan, sebab akibat, serta nasihat moral atau filosofi hidup. Yang ketiga adalah syair dan mantra, yaitu bentuk puisi terikat berima A, strip A, strip A, strip A atau syair, serta rafalan magis dengan keindahan bunyi untuk ritual atau mantra. Unsur dan ciri-ciri pantun. Aturan baku pantun. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris atau lari. Yang kedua, tiap baris memiliki 8 sampai dengan 12 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 adalah sampiran. Baris 3 dan 4 adalah isi. Yang keempat, rima, yaitu rima akhir wajib berpola berpola silang. A, strip B, strip A, strip B. Ciri khas gurindam, yaitu struktur fisik. Gurindam terdiri dari 2 baris per bait dengan rima akhir berpola sejajar, yaitu A strip A. Jumlah suku kata tiap lari berkisar antara 8 hingga 14 suku kata. Struktur isi dan nasihat. Baris ke-1 berfungsi sebagai syarat atau sebab, sedangkan baris kedua merupakan jawaban atau akibat. Isinya selalu berupa pesan moral agama atau kehidupan. Ciri syair dan mantra. Syair terdiri atas 4 baris per bait dengan sajak A, strip A, strip A, strip A. Semua baris adalah isi yang menceritakan kisah petualangan, kiasan, atau sejarah berurutan. Sedangkan mantra A adalah rangkaian kata bermuatan rima gaib yang diucapkan untuk tujuan magis tertentu, mementingkan keindahan harmoni permainan bunyi, vokal, atau konsonan. Tabel perbandingan puisi rakyat. Di sini ada jenis puisi, ada pantun, ada gurindam, ada syair. Jumlah barisnya, pantun itu 4 baris, gurindam 2 baris, syair 4 baris.
Pola rimanya, pantun itu A strip B strip A strip B. Gurindam pola rimanya A strip A. Syair pola rimanya adalah A strip A strip A strip A. Sedangkan pembagian struktur, pantun itu baris 1 sampai 2 sampiran, sedangkan 3 sampai 4-nya adalah isi. Gurindam, pembagian strukturnya adalah baris 1 syarat, baris 2 akibat. Syair, pembagian strukturnya adalah semua baris adalah isi. Pantun, fokus utamanya adalah sosial, nasihat, atau humor. Gurindam, fokus utamanya yaitu filsafat dan ketuhanan. Sedangkan syair, fokus utamanya adalah cerita dan petualangan. Tujuan utama puisi rakyat. Ada 3 fungsi sosial utama. Mengapa puisi rakyat terus hidup? 1. Mendidik dan memberi nasihat, yaitu menyampaikan ajaran moral luhur tanpa terkesan menggurui secara kasar. Yang kedua adalah sarana hiburan, yaitu melalui permainan kata yang indah, jenaka, dan menantang kreativitas lisan. Yang ketiga yaitu pelestarian nilai budaya. Maksudnya adalah menjaga adat istiadat dan kearifan lokal dalam bentuk rima yang mudah diingat. Bagian B. Mengidentifikasi elemen dalam teks naratif. Mengenal teks naratif. Apa itu teks naratif? Yaitu cerita imajinatif berisi rangkaian peristiwa kronologis berurutan yang menggambarkan alur awal, tengah, dan akhir yang dialami tokoh. Cerita fantasi atau imajinatif, yaitu subjenis teks naratif dengan unsur khayalan mutlak. Di dalamnya terdapat dunia ajaib, sihir, makhluk mistis, atau perjalanan menembus waktu. Karakteristik cerita fantasi, yaitu keajaiban. Keajaiban adalah adanya kekuatan ajaib, sihir, atau misteri supranatural yang tidak ditemukan di dunia nyata. Lintas ruang dan waktu, yaitu latar cerita melampaui batas realitas, yaitu bisa kembali ke masa lalu atau melompat jauh ke masa depan. Tokoh unik, maksudnya adalah tokoh memiliki kesaktian, kemampuan istimewa, atau merupakan makhluk supranatural unik. Struktur alur cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar tempat, suasana, dan penentuan awal cerita. Yang kedua, komplikasi, yaitu munculnya konflik atau masalah hingga mencapai puncak ketegangan. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi yaitu penyelesaian atas masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Yang keempat adalah ada amanat atau koda. Amanat atau koda yaitu pesan moral atau perubahan sikap yang dipetik di akhir kisah. Kekuatan karakter tokoh. Ada penokohan dan sifat, yaitu dalam dunia fantasi, penggambaran sifat tokoh tidak hanya melalui dialog lahiriah, tetapi juga lewat bagaimana tokoh berinteraksi dengan keajaiban di sekitarnya. Pembaca diajak memahami perjuangan batin tokoh saat harus memutuskan tindakan krusial demi memecahkan misi ajaib. Cerita fantasi populer, yaitu materi bacaan kelas 7. 1. Bola-bola waktu, yaitu kisah tentang penyesalan, impian masa depan, dan arti penting menghargai proses hidup saat ini. Yang kedua adalah kue-kue mau, yaitu petualangan belajar sihir, persahabatan, serta kerja keras menguasai keterampilan baru.
Yang ketiga, keberanian emas, yaitu menghadapi raksasa jahat dengan kecerdikan memanfaatkan benda pusaka magis. Gaya bahasa atau personifikasi. Yang pertama ada majas personifikasi, yaitu memberikan sifat manusia kepada benda mati. Gaya bahasa ini membantu memperkuat nuansa magis di dunia fantasi. Contoh, angin malam membisikkan rahasia kuno di telinga sang penyihir muda. Contoh lain, awan mendung berarak cemas melihat monster itu terbang mendekat. Dengan personifikasi, benda mati seolah hidup dan menjadi bagian interaktif dari plot cerita fantasi. Kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung yaitu mengutip ucapan tokoh secara persis menggunakan tanda petik 2. Contoh, buka gerbang ini, teriak kesatria dengan lantang. Sedangkan kalimat tidak langsung yaitu melaporkan kembali perkataan tokoh tanpa kutipan kata per kata langsung. Contoh, kesatria berteriak dengan lantang agar gerbang itu segera dibuka. Bagian C. Berkreasi dengan teks naratif. Tahapan menulis cerita. Yang pertama, cari ide dan tema. Temukan premis utama, keajaiban apa yang ingin diangkat, dan amanat berharga apa yang mau disampaikan. Yang kedua, rancang dunia, yaitu definisikan latar waktu, tempat ajaib, aturan hukum sihir, serta karakteristik unik sang tokoh utama. Yang ketiga, kembangkan alur, yaitu buat rangka plot runtut dari pembukaan, kemunculan rintangan, puncak masalah, hingga penyelesaian yang epik. Menulis dan mengembangkan ide. Tips membumbui cerita. Yang pertama, gunakan panca indera untuk mendeskripsikan latar, yaitu suara gemerisik daun, bau belerang mistis, cahaya kemilau portal. 2. Gunakan konjungsi urutan waktu, yaitu lalu kemudian, seketika itu, akhirnya, demi menjaga kelancaran alur cerita. Ketiga, sisipkan majas menarik agar bahasa terasa lebih estetik dan imajinatif. Evaluasi dan swasunting karya. Ada aspek evaluasi, ada pertanyaan panduan atau kriteria mandiri, ada cara meningkatkan. Aspek evaluasi yaitu keaslian ide. Pertanyaan panduan yaitu apakah dunia fantasi yang diciptakan terasa baru dan tidak klise. Sedangkan cara meningkatkannya yaitu padukan dua konsep unik yang berseberangan. Aspek kedua adalah kelogisan alur. Pertanyaan panduan yaitu apakah transisi masalah hingga penyelesaiannya masuk akal. Cara meningkatkan yaitu periksa kembali hubungan sebab akibat antar peristiwa. Aspek evaluasi yang ketiga yaitu tata bahasa. Pertanyaan panduan atau kriteria mandirinya adalah apakah penulisan kalimat langsung dan ejaan sudah tepat? Cara meningkatkan, gunakan Puebi atau pedoman bahasa terkini sebagai acuan. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi merangkul seluruh dunia, merangsang kemajuan, melahirkan evolusi. Menurut Albert Einstein, selamat berkelana dan menulis cerita fantasimu sendiri.